Oke, selamat siang pemirsa Radar Blitar TV. Hari ini kita kedatangan seorang senias muda, pegiat film yang kalau saya pribadi sudah mengenal beliau ini sudah berapa tahun, mungkin ada 7-8 tahunan. Akhirnya kita ketemu lagi. Saya sempat agak kaget dan bingung juga karena kok tiba-tiba dari seorang, dulu beliau ini programmer, sempat juara Krenotek pemuda pelopor, kemudian tiba-tiba muncul boom gitu ya, sudah menjadi seorang sutradara seperti itu. Oke, kita sambut Mas Grantika Pujiyanto. Piye kabare Mas Bro? Alhamdulillah baik dan harus baik. Alhamdulillah, sudah lama nggak ketemu, berapa tahun mungkin ya, kita bisa intern lagi. Itu terakhir 2016 ya, 2016 ya. Waktu Krenotek gitu terus sampai sekarang. Dan tiba-tiba jenengan muncul dengan beberapa film. Berapa film? Sebenarnya yang mengikuti arus saja. Jadi kalau ibarat kata itu roda pasti berputar. Jadi saya mencoba mengikuti jejak dari apa yang saya inginkan. Ternyata mau nggak mau harus keluar dari zona nyaman. Mungkin yang dulu basicnya jadi penulis, terus ke programmer, fotografi, hingga sekarang ke sinematografi, itu kan banyak prosesnya. Proses itu ya mengikuti perkembangan zaman. Apa mungkin saya saja yang kaget ya, karena lama intensitas pertemuan yang kurang pas mungkin ya, akhirnya saya tok yang kaget. Atau mungkin kita jarang komunikasi maksudnya. Itu kalau boleh diceritakan untuk dunia sinematografinya itu sejak kapan, Mas? Jadi saya terakhir 2016 itu kan ke programmer kan itu. Terus ya sempat mencari peruntungan dari programmer sebenarnya, membuat website, aplikasi dan sebagainya. Cuman kok sulit sekali di Blitar pada waktu itu. Terus Sulit sekali apanya? sulit itu mungkin pasarnya yang nggak ada di Blitar. Apa karena kota Blitar skopnya kecil, terus untuk program-program yang high tech gitu mungkin? Sebenarnya gini, kalau programmer itu kan kita hubungannya dengan dunia internet kan. Jadi membuat aplikasi, website. Saya di dunia programmer itu kurang lebih kan hampir 2 tahun. Tetapi tidak ada pelanggan saya dari Blitar. Jadi rata-rata dari luar, beli hosting, domain pada waktu itu. Terus suatu ketika persaingan tuh banyak. Jadi mungkin dulu website tuh harganya, website tuh dulu harganya jutaan, sampai 1 juta mungkin minimal itu. Ternyata ada yang jual hanya harga 300.000. Kan juga apa namanya? Wah, ini persaingannya nggak sehat. Padahal kita mau menjual kualitas pada waktu itu. Kemudian saya coba mencari peruntungan di dunia lain, yaitu menulis pada itu. Sebenarnya saya sudah ada basic menulis lagi lah, ternyata Kenapa penulis lepas atau lepas, jadi menulis buku biasa sebenarnya. Jadi tulisan saya dulu waktu itu sempat mau diorbitkan oleh salah satu apa namanya media cetak. Kemudian kok ada saran dari teman-teman, jadi masih berupa soft file pada itu. Tak suruh baca teman-teman, wah ini bagus kalau difilmkan karena menceritakan tentang apa namanya sejarah. Dulu saya nulis tentang apa namanya para alim ulama yang berjasa untuk kemerdekaan, terutama yang di Blitar. Akhirnya kita buatlah film dokumenter Manaqib Ulama Blitar pada waktu itu. tahun 2017. Nah, ternyata film itu juga viral. Sempat viral karena diputar di hampir seluruh kecamatan di Blitar, kabupaten khususnya, karena bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Itu masih hari santri nasional pertama waktu itu. Oh, berarti kenal dunia film itu lewat
penulisan itu ya, mau jadi penulis itu ya, dari penulisan, proses penulis. Setelah lulus kan saya coba nawarkan ke salah satu teman, dia bekerja di stasiun televisi. Ini kalau buat film seperti ini nggak masuk mas, karena dia ceritanya tentang film-film apa ya, semacam sinetron FTV lah. Diarahkan, nah ini kok kayak full film layar lebar malah bagus. Ternyata oh ada bedanya ya, film apa namanya sinetron FTV atau layar lebar ada bedanya. Itu sineas nasional apa? Nasional dia. Nasional. Dia teman dari dulu ketemu tuh ketika apa namanya? Ada apa namanya itu saya lupa. Jadi dia punya karya juara festival, diputar di film, diputar di bioskop. Kemudian saya sharing-sharing, saya tawarkan kan film itu. Ternyata dia itu hanya membantu mendistribusikan. Nah, bidang dia itu di televisi tapi di bagian di film FTV. Jadi nggak di film seperti itu. Akhirnya sementara dengan mas, saya tawarkan ke tokoh ini, ternyata ditolak terus. Jadi memang belum layak lah mungkin bagi mereka. Akhirnya saya mau belajar. Atau mungkin kurang pas anunya. Pokoknya mungkin kurang pas. Akhirnya mau nggak mau saya harus belajar di dunia videografi. Nah kebetulan saya ada basic di fotografi kan. Angle kamera itu ternyata nggak jauh beda, long, medium, close up, detail dan sebagainya itu ternyata hampir sama. Terus saya beranikan diri, saya produksi sendiri film itu. Terus setelah manakib itu produksi sendiri. Jadi terus kayak alat-alat gitu sudah ada atau sewa dulu? Oh sewa. Dulu alat sewa, bahkan 2011 itu sampai saya beranikan diri untuk sewa drone. Nggak ada basic nyebar juga, akhirnya korban satu drone tuh. Jadi pas syuting di salah satu pondok pesantren. Drone sewa itu ya? Iya, drone sewa. Tapi ya tidak apa, dulu akhirnya sudah kita ganti juga. Jadi mengorbankan satu drone film. Tapi ada hasilnya film itu diterima oleh hampir seluruh warga Nahdien di Kabupaten Blitar. Bahkan diapresiasi oleh pimpinan ranting dan juga apa namanya pimpinan cabang NU hingga diputar di seluruh kecamatan pada waktu itu. Dan momennya sangat tepat pada waktu itu. Sampai ya itu pertama saya dikenal sebagai saudara di situ mungkin. Akhirnya memberi motivasi sendiri kan dari saya. Saya harus membuat yang lebih baik gitu ya. Nah, terus setelah itu saya membuat film lagi judulnya Kawentar. Nah, Kawentar tahun 2000 ya. Kawentar tahun 2018 2019. Jadi film Kawentar itu yang saya tulis dari real bukunya tadi. Jadi buku itu belum ada judulnya sebenarnya. Yang menceritakan tentang tokoh-tokoh. Ya, ini tokoh-tokoh agama, ini tokoh-tokoh nasional, ini raja-raja Blitar dan sebagainya. Nah, Kawentar itu sendiri saya hanya menceritakan tokoh-tokohnya, belum ke sejarah peradabannya. Nah, profil-profil sekilas-sekilas. Tapi ada satu bumbu yang mungkin menarik, yaitu tragedi lulusan Gunung Kidul tahun 90 pada waktu itu. Itu sempat diputar di bioskop juga pada waktu itu di Blitar sini, GGV. Itu sempat viral juga. Jadi nama saya dikenal lagi sebagai sutradara pada waktu itu. Ternyata buat film itu kan sulit kan. Setahun tuh bagi saya sangat terlalu pendek waktunya. Ya setahun penelitian segala macam penelitian. Iya, karena rata-rata film saya tentang dokumenter. Harus saya dulu di lapangan. Ada penelusuran. Kajian historisnya seperti apa gitu ya. Karena kalau tidak, ketika dia apalagi berhubungan dengan sejarah, itu kan ya mustahil nanti. Ini dari mana sumbernya? Itu aja saya sempat dan kalau ada salah-salah setting segala macam, waktu alur gimana kan bisa, ini pembohongan sejarah ini. Sempat itu yang Kawentar itu sempat jadi pro kontra. Jadi ada dua naskah ya, kitab kuno di peninggalan kerajaan besar itu Negara Katagama dan Pararaton. Nah, Raja Singosari itu di Negara Katagama mengatakan 4 raja.
Jadi Ken Arok, Anusapati, Ranggawuni dan Kertanegara. Raja-raja Singosari ya. Singosari. Tetapi di Paraton mengatakan 5, yaitu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, kemudian Ranggawuni, terus Kertanegara. Jadi kedua kitab Uno itu ternyata cara penggambarannya sudah beda. Menyebutnya sudah beda. Itu yang menjadi perdebatan waktu itu sebenarnya. Maka sampai sekarang film Kawentar tidak saya rilis. Itu memang banyak materi yang mungkin masih pro kontra, dalam arti saya hanya mengambil jadi saya mengambil beberapa sumber. Artinya pro kontra terkait sejarahnya. Sejarahnya. Salah satunya itu tadi. Tapi bukan kontroversi ya. Oh bukan, kalau kontroversi enggak. Jadi saya mau ngambil patokan mana ini. Beda kalau pewayangan, misalnya pewayangan itu kan rata-rata mengangkat dari Paraton. Tetapi kalau kita sudah berbicara masalah sejarah yang real, biasanya di negara-negara agama. Karena negara-negara agama itu biasanya sama dengan batu tulis yang tersisa dan sebagainya. Kalau Paraton lebih semacam puisi, novel lah. Novel zaman dulu gitu ya. Jadi setelah Kawentar saya sempat karena perdebatan tadi cara bahasannya itu disokeh nih. Jadi kita tabayunkan, kita benarkan di orang-orang yang lebih tahu kan, ke sesepuh, sampai suatu saat saya ketemu dengan tokoh agama, ulama yang mengatakan Blitar lo keangkatan. Blitar itu tokoh-tokohnya orang Megur Butok. Pendiri Banser kok Blitar. Lah itu sejarah ketika saya kenapa membuat film Sarung waktu itu. Jadi dari catatan saya ternyata ada satu tokoh yang tersisa, yang tertinggal, yaitu pendiri Banser waktu itu. Itu tahunya setelah film rilis atau setelah film Kawentar itu? Jadi setelah film Kawentar ada orang, Mas mbok ngangkat sejarah Banser karena kalau saya mengangkat hanya satu organisasi Banser, satu aspek gitu ya. Yang terlihat yang model hanya satu kan. Akhirnya gimana supaya ini nanti juga menyangkut semuanya. Nah, terus kebetulan saya dekat dengan teman yang hidup di pondok pesantren. Sempat tidur di pondok pesantren 3 hari saya. Akhirnya nyambung gitu ya. Nyambung. Dan memang dulu saya juga pernah pengen mondok, emang nggak kesampaian. Jadi ada masa-masa sampean ngangkat film terkait pondok tapi selama ini nggak pernah mondok gitu ya? Nggak pernah. Oh nggak pernah malah. Hanya pondok kilat lah. Pesantren Ramadan. Tapi menarik banget pondok pesantren pada waktu itu. Karena yang saya wawancarai, kalau mohon maaf ya, kalau sejarah misalkan peradaban, terus sejarah tokoh-tokoh misalkan di non dunia pondok pesantren atau garis bawahnya NU itu pro kontra. Jadi ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Tapi di sini satu suara, di pondok itu satu suara. Jadi cara bisa dibilang guruku ini itu nggak pro kontra. Jelas kayak sanad-sanadnya kemana. Seperti tadi negara ketagama dan Paraton beda. Kalau di sini kitabnya apa ini, ya udah ini aja. Jadi enaknya gitu pada waktu itu sebelum pesantren. Jadi saya bisa menulis leluasa sampai mewawancarai yai, go, santri dan sebagainya. Akhirnya jadilah naskah Sarung itu. Dan waktu sampean sowan ke para yai itu ya diterima dengan baik ya? Atau gimana? Karena mungkin film sama pondok mungkin kan jarang ada gitu ya. Kalau sowan kita wawancara pada itu diterima dengan baik. Cuma ketika mau produksi film pada waktu itu banyak pertentangan dari beberapa pondok pesantren, karena satu, saya nggak ada latar belakang pondok pesantren. Kedua, produksi saya itu tidak resmi. Saya nggak punya PH, akte. Sampai sekarang kan saya nggak punya akte pendirian. CV aja nggak punya saya sampai sekarang. Jadi memang murni pribadi. Nekat berarti. Bukannya orang nekat lah. Ya butuh orang nekat memang. Yo dengan pertengahan itu akhirnya ada seorang mas saya yang dan katakan saya itu punya karya Kawentar waktu itu, film Kawentar itu ada salah satu yang nonton, itu Gus, salah satu Gus yang ada di
Blitar. Nanti almarhum Gus Fahmi dari Jatinom waktu itu. Nah, Gus Fahmi itu mengapresiasi niat saya untuk buat film. Jadi beliau yang memberikan fasilitas penuh di pondok pesantren Jatinom. Wes produksi piye, wes apa ning ini silahkan. Sampai dikasih tempat tinggal di situ, disuruh produksi di situ. Nah, ini disitulah. Itu bengkelnya. Sebenarnya ya sampai sekarang saya masih berhubungan baik kan. Gus Fahmi sudah almarhum, sekarang teruskan sama Gus Bobi. Setiap malam Sabtu ada pertemuan itu ngaji kolang kaling, jadi tetap ikut ngawasi situ. Itu semua film Sarung kita produksi di situ sebenarnya. Tapi apa ya, perjalanan tadi kan membuat kita semakin berani kan, semakin berani untuk mencoba. Yang tadinya pondok ini kok ditolak, saya masuk ke situ secara luas dibuka. Alhamdulillah ternyata film Sarung itu selesai di situ juga. Dua yang menarik 2017 Manaqib Ulama, 2018 Kawentar. Terus Sarung 2000 dalam waktu yang relatif sangat dekat ya. Ya 1,5 tahun kurang lebih. Untuk proses kreatifnya dari ide itu segala macam gimana itu? Terinspirasi dari mana? Sebenarnya dari pengalaman Mas. Jadi saya lulus STM 2010 ya. Itu saya sudah hampir keliling Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun. Padahal itu hanya modal kamera saya. Jadi dulu itu kamera foto-foto. Ya, kamera DSLR itu 550D waktu itu, Canon. Jadi masuk ke tempat wisata, pendaki gunung, terus ke tempat-tempat lain dan lain sebagainya, tak foto, tak jual gitu. Sebenarnya nggak mau jual sebenarnya. Ada orang berwisata, bu kalau fotonya guys, dan kita foto. Mau file monggo silakan ngopi. Jadi kita nggak minta apapun tuh, sangoni lah sebenarnya. Nah, itu uang yang saya gunakan untuk keliling sama itu. Hingga akhirnya saya pulang ke Blitar lagi kan, udah itu 2015. Terus sempat diam, saya mau ngapain di Blitar? Karena basic saya kan lulusan STM. Terus 2016 jadi 2015 saya balik ke Blitar tuh sempat punya basic programmer tadi. Saya sudah belajar dengan teman-teman yang ada di Tuban pada waktu itu. Terus sempat apa ya namanya, pengen menetap di sana pada itu. Tapi karena di Blitar ada informasi pada itu ada lomba kreatif itu, saya pulang ke Blitar coba ngikuti proses ini. Dan ternyata alhamdulillah dapat apresiasi yang ya bisa bersaing dengan dosen kan, terus program-program yang memang sudah malang hubungan di dunia itu. Nah, memang pada waktu itu aplikasi Android sangat sedikit yang pakai. Mungkin karena itulah saya bisa diterima dan menjadi juara 1 pada waktu itu di Kreatif itu. Artinya beberapa perjalanannya sampean itu dari ya ikut lomba, terus coba fotografer, penulis, itu sangat menguatkan ya. Iya, karena selama perjalanan saya menulis kan. Saya menulis Berarti film-film yang jenengan buat itu naskahnya jenengan tulis saya sendiri. Jadi itu dari buku diary lah sebenarnya. Catatan pribadi kan saya tulis di Facebook kan dulu sudah ada. Itu saya privasi. Hari ini saya di sini, saya menemukan kata-kata ini, saya nanti pengen buat ini. Memang saya punya semacam apa ya, waitlist apa namanya, apa yang mau saya capai gitu. Jadi setahun sekali saya harus membuat karya. Sampai nanti di tahun 2025 saya harus bisa membuat film minimal bisa tembus nasional. Itu sudah menjadi catatan sendiri bagi saya. Jadi memang dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun ke depan ini saya mau fokus ke dunia perfilman. Sudah ada target-target ya? Sudah ada target. Dan yang selama ini gimana, target-target itu sudah ada yang mulai? Alhamdulillah sudah berproses. Ada hasilnya ada. Jadi dari tadi ya penulis, fotografi, videografi, terus ke apa namanya sinematografi itu saya masih ke DOP pada waktu itu. Jadi masih mengarahkan kamera, kemudian ke sutradara. Nah sekarang yang di Blitar ini saya terus sendiri, sutradara sendiri. Bahkan produksinya saya biaya sendiri juga. Jadi bisa dibilang saya mau mengarah lagi tapi tidak yang memproduksi nantinya. Bagaimana saya bisa seperti mungkin
produser terkenal, ini seperti Rambu Jabi dan sebagainya. Jadi saya punya modal ini, filmmu apik, naskahmu apik, tak tuku nih. Nah, tapi saya punya misi, kalau saya sudah melewati hal itu, kan ada prosesnya kan dari bawah ke atas. Ya gak apa-apa, sekarang saya mau buat film Balitar ini saya produksi sendiri, saya biayai sendiri. Tahun ini ya, mulai ya. Agak lama yang prosesnya karena melibatkan banyak banyak orang, ada kolosalnya, ada animasi dan sebagainya. Terus terkait kalau film kan identik dengan anggaran yang besar, Sangat besar. Terus saya ada kerjaan itu yang pasti 2, ya videografi itu 1. Kemudian programmer itu saya anggap sebenarnya bukan pekerjaan sih, saya menganggapnya itu belajar. Jadi kalau ada yang bertanya, enggakmu apa tuh? Enggakmu belajar dan belajar. Jadi videografi, programmer itu salah satu hobi saya. Videografi misalkan, saya buat video klip. Jadi ya mungkin artis dangdut itu rata-rata saya terlibat dalam proses pembuatannya. Terus kemudian membuat website dan sebagainya. Website itu kan setahun sekali, 1 bulan sekali pasti ada yang membuat. Pemasukan dari situ. Jadi dari hasil pembuatan video klip, terus website, itu saya buat produksi film. Dari situ ya? Sementara dari situ. Oke, mungkin kalau yang film Balitar ini, yang terbaru ini, ceritanya gimana? Apa? Tentang apa? Film Balitar ini lebih ke real dari hasil cerita saya yang sebelumnya saya sempurnakan. Jadi ada 4 artian Balitar ini. Kalau tadi ya kita kembali ke Kawentar itu Kaworo Jurun Blitar, mengetahui dalamnya Blitar. Jadi, tahu saja gitu. Nah, kemudian Sarung Santri Negeri, saya ambil nama Santri Negeri itu dari tema Hari Santri tahun 2017. Nah, kemudian Balitar ini ada 4 arti, tapi 3 dasarnya adalah bangga lahir di Blitar. Kenapa kita harus bangga lahir di Blitar? Oh, ternyata Blitar itu seperti ini loh. Nah, bangga lihat Blitar. Sebagai orang awam yang datang ke Blitar, saya tuh senang mas lihat Blitar. Orangnya gini, nggak macet dan sebagainya. Terus Balion yang Blitar. Jadi buat teman-teman yang lahir di Blitar atau mungkin pernah berproses panjang di Blitar, punya ikatan emosional di Blitar, sekarang besar di luar Blitar. Ayo Balion ini. Nah, kita membuat sebuah berarti dengan lewat film itu dengan memberikan alasan kepada orang-orang di luar Blitar atau masyarakat Blitar sendiri, kenapa kita harus bangga kepada Blitar gitu ya. Intinya dari 3 hari tadi ya. Ayat pertama adalah berkarya lahir batin untuk Blitar. Kemarin kita berkarya sama-sama. Kita kumpul dari satu, kita membuat sesuatu, kita mulai dari Blitar. Jadi nggak harus nggak harus melulu tentang Blitar. Kamu membuat sesuatu dipikir dari Blitar bisa. Contoh, saya punya usaha programmer, saya produksi di Blitar, tapi yang membeli kan orang luar Blitar. Ada satu tokoh ini Blitar, dia penulis naskah SFTV, namanya Mas Hendy Kuswoyo. Beliau itu dulu kelahiran Blitar, meniti karir di Jakarta. Sekarang kembali lagi ke Blitar. Sekarang kembali ke Pantai Serang. Dari pinggiran pantai, ya, sambil ngopi, diskusi, sambil tiap hari ngetik, buat naskah. Akhirnya bisa juga kan. Jadi karyanya itu ternyata juga masih dipakai sampai sekarang. Jadi FTV itu ke nasional gitu. Iya, ke nasional. Sama kalau buat FTV ada Hendy Kuswoyo itu yang buat Mas Hendy. Sekarang orangnya di Blitar, sudah berapa bulan misalnya. Orang-orang kan nggak pernah ngerti bahwa Pantai Serang itu di mana, bahwa produk ini dibuat di Pantai Serang itu nggak banyak yang tahu. Terus saya sendiri di film Sarung itu kan, ini orang mana sih kan? Tahunya rata-rata orang kiranya ya orang Jakarta, orang mana? Ternyata orang Blitar sendiri. Oke, sungguh luar biasa, proses yang panjang. Mungkin terakhir, buat teman-teman di Blitar yang ingin sukses, mungkin ada tips-tipsnya dari Mas Grantika seperti apa? Apa harus nekat? Sebenarnya kalau ngomongin sukses ya, kita harus bercermin dengan diri kita sendiri. Jadi, gimana? Kita harus bercermin dengan
diri kita sendiri. Evaluasi diri. Kalau saya misalkan saya punya cita-cita nih, saya pengen ini. Sebenarnya cita-cita itu akan terwujud apabila kita itu yakin. Ini yakin. Kenapa? Dengan yakin itu tadi, alam semesta pasti akan mendukung. Yakin akan capai target gitu. Iya, jadi saya percaya akan membuat sebuah karya dan ini mimpi saya. Kalau kita yakin, alam semesta pasti mendukung. Dan percayalah, kita kan makhluk Tuhan ya. Dan percaya bahwasanya apa? Tuhan itu lebih dari cukup. Apapun yang kita anggap itu kurang, pasti dicukupi sama Tuhan. Dan tidak ada yang namanya kata gagal. Bagi saya tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi proses itu sebenarnya banyak rintangan di jalan. Contoh, saya produksi filmnya di pinggir sungai, suaranya terlalu noise. Itu bukan kegagalan bagi saya, tapi sebagai pembelajaran. Oh, nanti kalau produksi harus jauh-jauh dari ini. Jadi orang yang tidak tidak mencapai target itu adalah orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Kalau kita berani keluar dari zona nyaman, nanti pasti akan menemukan kenyamanan yang sesungguhnya. Karena hidup itu berproses, Mas. Jadi yakin seyakin-yakinnya alam semesta pasti mendukung. Dan percayalah bahwa Tuhan itu lebih dari cukup. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Terus tidak ada kata gagal. Karena apa? Kegagalan itu hanya untuk mereka yang takut untuk keluar dari zona nyaman. Terakhir itu jangan pernah meninggalkan restu atau doa dari orang tua, terutama ibu. Setiap saya berproses film terus karya-karya yang sebelum-sebelumnya itu semuanya melalui proses, yaitu minta doa restu kepada orang tua, terutama ibu ya pasti. Intinya jangan apa ya terlalu bermimpi yang tinggi-tinggi. Semua itu ada prosesnya. Tapi boleh ya bermimpi tinggi-tinggi. Boleh, karena ada yang mengatakan ya kesuksesan berawal dari mimpi, ya kan. Tapi kalau kita hanya mimpi membayangkan sesuatu, nggak action ya percuma. Kita harus berani berbuat. Oke, sebenarnya mungkin masih banyak hal mungkin yang kapan-kapan waktu kita lanjutkan, tapi siap. Waktu yang harus menghentikan. Saya sendiri sebenarnya nggak kurang fit juga karena. Terus proses ini jadi 2 minggu ini saya produksi di pegunungan. Baru datang tadi malam datang, terus besok berangkat lagi. Ya berhubungan dan konten juga sebenarnya, nggak cuma film. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses, luar biasa. Oke teman-teman, pemirsa Radar Blitar TV, itu tadi kita ngobrol bincang siang dengan sineas muda, sutradara yang masih sangat muda sekali, masih berusia 31 tahun. Semoga kita doakan sukses terus. Amin. Mas Grantika. Oke. Siap. Oke, terima kasih.